Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah sering mengkritik pada umat manusia ini karena banyak yang tidak bersyukur. Di antaranya adalah ketika Allah menghendaki menciptakan kita, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakan Muhammad, dialah yang menciptakan, yang menghendaki menciptakan kalian. Jadi kita hidup ini adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Adam ketika diciptakan, ucapan yang pertama diucapkan adalah bersyukur ya Allah, Engkau telah menghendaki menciptakan aku. Begitu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah menjadikan wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati, maksudnya perasaan. Tapi qalilan ma tashkurun, tapi sedikit dari kalian yang bersyukur kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi Allah telah memberikan banyak hal yang sering saya ucapkan. Hadirin, kita hidup ini diberi banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Yang paling mencolok adalah kita dibuatkan matahari oleh Allah. Itu adalah benda yang sangat mahal. Allah berikan bumi ini untuk kita, diberikan banyak udara di bumi ini, diberikan banyak air di bumi ini. Ada yang mengatakan, itu kan alami saja. Tidak. Hadirin, banyak planet-planet yang tidak ada airnya, banyak planet yang tidak ada udaranya. Sementara di bumi ini oleh Allah diciptakan banyak udara dan banyak air. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, belum lagi yang lain-lain, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, binatang, dan seterusnya. Semuanya adalah untuk kenikmatan hidup, untuk mendukung kehidupan manusia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian yang perlu kita syukuri juga, kita diciptakan menjadi mukmin dan muslim, muslim dan mukmin. Itu adalah karunia terbesar bagi umat manusia. Coba bayangkan kalau seandainya si A itu diciptakan menjadi non-muslim, kemudian di akhirat masuk neraka selama-lamanya. Apakah itu bukan bencana yang terbesar bagi si A ini? Untunglah kita menjadi muslim. Karena itu ketika orang-orang non-muslim bersyahadat masuk Islam,
mereka berkali-kali mengucapkan alhamdulillah saya menjadi muslim. Alhamdulillah, berkali-kali mengucapkan alhamdulillah. Sedangkan kita yang muslim dari kecil kadang-kadang lupa bahwa itu adalah hadiah Allah terbesar bagi kita sekalian. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, juga kemerdekaan itu juga harus kita syukuri. Kita punya negara yang merdeka. Dulu ketika masih dikuasai Belanda, kalau ada undangan konferensi internasional dari Indonesia yang datang siapa? Belanda. Begitu seterusnya sampai 350 tahun. Untung tidak kebablasan seperti Amerika dan Australia. Jadi sampai hari ini ketika ada konferensi internasional dari Amerika yang datang, sebenarnya itu orang Inggris. Orang aslinya malah terpinggirkan. Demikian juga orang Australia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itu juga patut kita syukuri karena dengan kemerdekaan kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tenang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, 2 kali bahkan kita merdeka. Pertama, merdeka dari penjajah Belanda. Yang kedua, merdeka dari ajaran komunis. Jadi 1965, sejak saat itu ajaran komunis dilarang di Indonesia. Alhamdulillah, itu juga suatu anugerah bagi bangsa Indonesia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian kemerdekaan yang kita peroleh itu seharusnya juga kita pertahankan terus sampai di akhirat. Artinya jangan sampai kita di akhirat nanti tidak merdeka. Jadi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di akhirat nanti kita juga menjadi makhluk yang merdeka. Artinya kita tidak masuk ke dalam neraka. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untung orang-orang yang beriman ini diberi fasilitas yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa masuk ke dalam surga. Fasilitas pertama adalah ibadah. Jadi ketika kita beribadah, banyak yang menjelaskan bahwa antara Jumat sampai Jumat itu diampuni segala dosa antara 2 Jumat ini. Kemudian bainas sholataini, antara 2 sholat, jadi zuhur sampai asar, maka antara 2 sholat itu juga kafaratun, di Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan puasa berdasarkan iman dan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang blater misalnya, banyak dosa, tapi begitu puasa dengan benar dan karena Allah kemudian meninggal, maka diampunilah dosa-dosa blater yang sebelumnya itu dan akhirnya masuk surga. 1. Yang kedua adalah syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti di akhirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Hanya Rasulullah yang diberi kesempatan untuk berdoa. Sedangkan kita itu bisa berdoa batasnya malam yughorgir. Jadi innallaha
yaqbalu taubatal abdi malam yughargir, sebelum nyawa sampai kerongkongan. Jadi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berdoa. Tapi setelah nyawa di kerongkongan, apalagi di akhirat, kita tidak bisa minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah. Hadirin, jadi nanti di akhirat Rasulullah sujud lama, kemudian Allah berfirman, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu Muhammad, sal tuqah, mintalah tentu akan diberi, kul yusma, katakan tentu akan didengarkan, isfa tusyafa, kemudian mintalah untuk menolong orang tentu akan diberi izin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jadi sampai umat Muhammad yang terakhir masuk surga diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang muslim jadi ada hadis lain yang mengatakan bahwa, yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa keberuntungan orang muslim dan mukmin itu nanti ketika di akhirat disiksa di neraka karena dosa-dosanya, kemudian dimatikan, lalu jadi arang. Otomatis pada saat itu tidak merasakan sakit. Nah, berbeda dengan orang kafir yang la yamutu wa la yahya, tidak mati tapi hidup pun juga tidak enak. Nah, kemudian arang-arang itu dilemparkan ke sungai surga ketika mau dimasukkan surga, kemudian dikucuri air kehidupan surga, maka berubahlah menjadi makhluk, seperti makhluk yang baru tumbuh, seperti tumbuh-tumbuhan yang baru tumbuh dari bumi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sampai orang yang terakhir itu namanya sofro multawiyah. Jadi orangnya sampai bengkok kekuning-kuningan saking lamanya di surga, saking lamanya di neraka, tapi akhirnya bisa masuk surga juga. Jadi beruntunglah menjadi muslim itu. Bahkan juga ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ketika teman-teman di neraka itu, ada yang muslim, ada yang kafir, suatu saat yang muslim ini dipindahkan ke surga, maka yang kafir-kafir itu bilang, rubbama yawadul ladina kafaru wa kanu muslimin wa kanu minal muslimin. Saya agak lupa ayatnya, itu di surat Al-Hijr ayat 2. Rubbama yawadul ladina kafaru law kanu muslimin, begitu bunyinya. Jadi kalau bahasa kita barangkali enak ya, jadi orang muslim masih ada kesempatan masuk surga. Seandainya dulu saya muslim, saya seperti itu. Barangkali begitu penjelasan bebasnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi ketika kita menjadi arang di akhirat itu, barulah pada saat itu ada kesempatan untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW sampai orang yang terakhir masuk surga, yaitu yang sampai dijuluki sofro multawiyah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, fasilitas berikutnya adalah doa dari orang-orang mukmin dan muslim. Jadi kita ini para bapak saling mendoakan di antara kita.
Kita sering mendengar ketika akhir khutbah ini, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi kita menjadi muslim ini mendapatkan doa dari orang banyak. Paling tidak khotib-khotib Jum'ah ketika mengakhiri khutbahnya mendoakan orang-orang mukmin dan muslim. Dan itu kita dapatkan sejak kita masih kecil sampai kapanpun, tidak terbatas sampai hari kiamat. Kita terus didoakan oleh sesama muslim. Karena itulah tidak mengherankan kalau orang-orang muslim itu ada kesempatan masuk surga karena banyak fasilitas. Ada tadi dari depan kita bilang tentang ibadah, bahkan orang naik haji itu laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang pantas untuk mereka yang punya haji mabrur itu kecuali surga. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, berikutnya adalah taubat. Jadi kita masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Itu juga salah satu fasilitas agar kita bisa mendapatkan surga. Kemudian fasilitas yang lain adalah Allah sendiri yang tanpa ada ini itu tahu-tahu mengampuni kita atas kehendak beliau. Tanpa ada permintaan apapun, tahu-tahu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kemudian yang terakhir adalah pahala ibadah kita. Hadirin, ketika kita nanti ditimbang amal kita di akhirat, kemudian ternyata amal baik kita lebih berat daripada amal kejelekan, walaupun sedikit. Misalnya yang jelek 10 kilo, kemudian kebaikannya 10 kilo lebih 1 gram misalnya, artinya kebaikannya lebih besar. Maka fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amalnya lebih berat daripada amal jeleknya, maka dia mendapatkan kehidupan yang berbahagia di akhirat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, karena itu syukurilah kita menjadi muslim mukmin yang diberi fasilitas banyak oleh Allah, baik itu untuk kehidupan dunia maupun fasilitas untuk meraih surga Allah di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.